Nabi Ismail dalam surah Al-Anbiya ayat 85-86 menyebut Nabi Ismail bersama Nabi Idris dan Nabi Zulkifli termasuk orang-orang yang sabar. Mereka memperoleh rahmat dari Allah dan dikategorikan sebagai orang yang saleh. Menurut beberapa mufassir, Nabi Ismail telah menunjukkan kesabarannya dalam sejumlah hal. Ada mufassir yang mengemukakan kesulitan yang ia alami sejak masih dalam kandungan. Ada yang mengutarakan kesulitan ia selagi ia masih bayi yang ditinggalkan ayahnya di lembah yang tandus. Khusus yang paling banyak ditonjolkan ialah ketika ia tunduk untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim guna melaksanakan perintah Allah. Bermula dari mimpi untuk menyembelih anak yang disayanginya, Nabi Ibrahim mengutarakan mimpinya kepada sang putra Ismail karena tahu itu adalah perintah Allah. Sebab mimpi Nabi merupakan wahyu dari Allah. Tanpa berfikir panjang, Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abati f'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." As-Saffat 102. Ketegaran, kesabaran dan keteguhan hati Ismail secara psikologis memberikan kekuatan tersendiri bagi sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Kesabaran Ismail memang bukan hal biasa. Hal itu bisa ditangkap dari pengakuan dirinya yang penyabar. Ungkapan yang ia gunakan, dirinya adalah termasuk dalam barisan orang-orang yang dikenal memiliki sifat penyabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ungkapan ini berbeda dengan pernyataan Nabi Musa yang menyatakan dirinya penyabar karena memenuhi permintaan Khidir, yaitu satajiduni insyaallah sabiran. Insya Allah kamu akan mendapatiku orang yang sabar. Kesabaran Ismail melebihi kesabaran Musa, kendati keduanya sama-sama menggantungkan kesabarannya kepada Allah. Karena itu pada ayat sebelumnya Ismail dikatakan sebagai ghulamun halim. As-Saffat 101. Kata halim yang berasal dari akar kata hilm yang memiliki arti amat sabar dan mampu mengendalikan diri dari emosi. Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan kata halim dengan ready to suffer and forbear, siap untuk menderita dan pasrah. Toshihiko Isuzu menjelaskan, halim adalah orang yang mengetahui bagaimana cara mengatasi emosi dan nafsunya yang bergejolak, yang mampu menahan dirinya untuk tetap tenang dan tidak gelisah karena godaan. Halim merupakan kekuatan jiwa yang aktif dan positif, yang cukup kuat untuk mengekang nafsu yang ada pada diri sendiri. Hilm merupakan tanda kekuatan dan keunggulan pikiran. Halim adalah orang yang memiliki kekuatan untuk menanggulangi semua bentuk kekerasan dan hasutan. Namun pada saat yang sama ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri dari berbuat kekerasan. Sabar Ismail merupakan kebalikan dari sabar Yusuf. Ismail sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam hal ini perintah Allah kepada ayahnya Ibrahim, sedangkan sabar Yusuf berbentuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.
Yang kelima, rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Kesabaran yang ditunjukkan oleh rasul-rasul termasuk ulul azmi patut diteladani, terutama dalam menjalankan misi dakwah. Bahkan Rasulullah sendiri diperintah meneladani kesabaran mereka, seperti dalam firman-Nya, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun, lam yalbasu illa sa'atan min nahar, balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun." Maka bersabarlah engkau, Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Al-Ahqaf 35. Ulul azmi adalah mereka yang memiliki sifat azam, yaitu keteguhan hati dan kebulatan tekad untuk melakukan atau mengatakan sesuatu tanpa ragu-ragu. Azam yang terpuji menurut pandangan agama adalah yang dilakukan dalam rangka mensucikan jiwa dan memperbaiki kondisi masyarakat. Penyangganya adalah sabar menghadapi cobaan dan takwa yang diiringi dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak dan langkah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Menurut Ibnu Abbas, semua rasul termasuk ulul azmi. Kata mim yang sering diartikan dari sebelum kata ar-rusul dipahami sebagai penjelasan tabyin bahwa ulul azmi yang dimaksud adalah para rasul. Ada yang memahami min di situ menunjukkan sebahagian tabaid, sehingga yang dimaksud adalah sebahagian dari para rasul. Siapa mereka? Yang populer mereka itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan tentunya Muhammad. Walaupun ayat di atas semula ditunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk meladani kesabaran mereka, tapi karena beliau telah menunjukkan kesabaran yang sama dengan mereka, bahkan melebihi mereka, bahkan tidak diragukan beliau termasuk ulul azmi. Keempat rasul tersebut selain Nabi Muhammad disyaratkan dalam Al-Ahzab 7, Asy-Syura 13. Mereka menghadapi cobaan yang melebihi yang dialami oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun, berdakwah di tengah-tengah mereka dengan berbagai cara, tanpa mengenal waktu siang dan malam, tetapi mereka ingkar, menutup telinga rapat-rapat dan sombong. Nuh 5-7. Bahkan mereka memperlakukan Nabi Nuh dengan semena-mena. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila. Al-Qamar 9. Mengancamnya untuk dirajam. Asy-Syu'ara 116. Menuduhnya sebagai pembohong. Hud 27. Ketika Nabi Nuh mengikuti perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang akan menyelamatkan mereka yang beriman dari banjir besar yang akan datang, mereka pun menjadikan itu sebagai bahan ejekan. Hud 37-38. Yang membuat Nabi Nuh semakin sedih, di antara orang-orang durhaka yang menentang seruannya itu terdapat anaknya sendiri. Hud 45-46. Dan istrinya. At-Tahrim 10. Nabi Ibrahim sabar dalam berdakwah menghadapi ayah dan kaumnya, walaupun sang ayah menghadapinya dengan keras dan mengancamnya dengan merajam dan diusir. Maryam 46. Nabi Ibrahim bersabar dengan tetap mendoakan
keselamatan dan ampunan bagi ayahnya. Maryam 47:48. Kepada kaumnya Nabi Ibrahim berdakwah tiada henti, tetapi mereka lebih memilih berada dalam kesesatan. Ketika Nabi Ibrahim mengambil keputusan untuk menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka sebagai bentuk pelajaran bahwa patung yang tidak